بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah, dan pada kesempatan siang hari ini kita memasuki Al-Babut Tasi', bab pembahasan yang ke-9 fi salati ahlil a'dar, yaitu berkaitan tentang salatnya orang-orang yang termasuk ke dalam bagian ahlul a'dar. Siapakah yang dimaksudkan dengan ahlul a'dar? Kata penulis, ahlul a'dari humul marada wal musafiruna wal khaifuna alladhina la yatamakkanuna min ada'is salati ala sifati allati yuaddiha ghairul ma'dur. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan ahlul a'dar adalah mereka-mereka yang dalam kondisi sedang sakit, bagaimana tata cara sholat mereka, dan apa saja keringanan-keringanan yang dibolehkan oleh syariat bagi mereka. Wal musafiruna, dan juga termasuk bagian dari kategori ahlul a'dar adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Wal khaifuna alladhina la yatamakkanuna min ada'is salati ala sifatil lati yuaddiha ghairul ma'dur. Juga termasuk bagian dari ahlul a'dar adalah mereka-mereka yang salat dalam kondisi ketakutan, takut diserang oleh musuh, sehingga menyebabkan mereka tidak bisa menunaikan salat sebagaimana salatnya orang-orang yang tidak memiliki udzur tertentu. Faqad khaffafa asy-syari'u anhum fayusalluna hasba istita'atihim. Maka berkaitan tentang ahlul a'dar, orang-orang yang dalam kondisi sakit, kemudian dalam kondisi sedang safar, kemudian dalam kondisi dalam ketakutan pada saat melaksanakan ibadah sholatnya, maka berkaitan tentang mereka, Allah memberikan keringanan-keringanan kepada mereka, maka dibolehkan dan diberikan keleluasaan bagi mereka untuk sholat sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan syariat agama kalian sebagai syariat yang memberatkan bagi kalian. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, laksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla
sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Fakullama wujidatil masyaqqatu wujidat taysir. Maka setiap kali seseorang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia dapati ada hambatan-hambatan, dia dapati ada perkara-perkara yang memberatkan dirinya untuk melakukan ibadah tersebut, maka selalu syariat memberikan di balik hal tersebut ada jalan-jalan kemudahan. Inilah yang akan dibahas oleh penulis berkaitan tentang bab ini. Dan beliau akan mulai pembahasan yang pertama adalah berkaitan tentang kaifiyatu sholati al-marid, berkaitan tentang bagaimana tata cara sholat orang-orang yang sakit. Wa yalzamu al-maridu an yusalliyal maktubata qa'iman ala ayyi sifatin kana. Bahwasanya orang yang sedang sakit, maka dia tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat wajib dengan berdiri. Dia tetap berkewajiban untuk sholat wajib dengan berdiri manakala dia sanggup dan masih mampu untuk sholat sambil berdiri. Walau ala hay'atir raqi liman bi dhahrihi maradun la yastati'u an yamudda dhahrahu. Meskipun orang yang sakit tersebut mengharuskan ia untuk sholat sambil agak membungkuk misalkan, khususnya bagi mereka-mereka yang mungkin di punggungnya ada masalah sehingga tidak bisa sholat berdiri dengan tegak, tapi dia masih mampu dan sanggup untuk tetap sholat wajib dengan berdiri meskipun dalam keadaan sedikit membungkuk, maka dia tetap berkewajiban untuk sholat sambil berdiri. Artinya dia nggak boleh langsung berpindah ke cara sholat yang berikutnya, yaitu sholat dengan duduk. Selama dia mampu dan sanggup untuk sholat dengan berdiri meskipun dalam keadaan punggungnya sedikit membungkuk, maka dia tetap berkewajiban untuk sholat wajib dengan berdiri. Tidak diberikan rukhsah untuk sholat wajib dengan duduk. Au mustanidan ila jidarin au amudin au ala asah. Bahkan kalau misalkan orang tersebut punya sakit-sakit tertentu yang mengharuskan ia untuk tetap sholat wajib dengan berdiri meskipun dengan menggunakan alat bantu, seperti misalkan dia sholat berdiri dalam keadaan nyender ke tembok, nyender ke tiang, atau kemudian dia tetap sholat berdiri dengan menggunakan alat bantu berupa tongkat misalkan. Maka orang yang masuk dalam kategori yang seperti ini, sakitnya yang seperti ini, dia masih punya kemampuan untuk berdiri meskipun dengan menggunakan alat bantu, maka dia diwajibkan untuk sholat wajib sambil berdiri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, melakukan amalan-amalan tertentu, maka hendaklah kalian kerjakan amalan tersebut sebisa kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau sanggupnya berdiri sambil bertopang di atas tongkat, maka tetap sholat dalam keadaan berdiri dan bertopang di atas tongkat. Kalau kemudian bisanya sholat berdiri dalam keadaan sambil nyender ke tembok, maka tetap sholat wajib sambil berdiri sambil nyender ke tembok. Artinya
dalam kondisi yang seperti itu, orang yang masih punya kemampuan untuk sholat sambil berdiri meskipun dalam kondisi sakit, maka tetap diwajibkan bagi orang tersebut untuk sholat sambil berdiri. Tidak diberikan rukhsah untuk sholat sambil duduk. Kapan orang yang sakit itu diperbolehkan untuk sholat sambil duduk, terutama dalam sholat wajib, yaitu fa'illam yastati' faqa'idan, manakala orang yang sakit tersebut memang tidak sanggup untuk sholat sambil berdiri. Baik tidak sanggup di sini karena ketidakmampuan dari orang yang sakit tersebut untuk sholat sambil berdiri, atau kemudian atas rekomendasi dari dokter yang misalkan tidak memperbolehkan bagi orang yang sakit tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menuntut berdiri dalam jangka waktu yang cukup lama, meskipun mungkin dia sanggup dan mampu untuk sholat sambil berdiri. Maka dalam kondisi-kondisi yang seperti itulah baru diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakan sholat wajib sambil duduk. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan." Hendaklah kalian melaksanakan sholat wajib dalam keadaan berdiri, dan kalau kalian tidak sanggup, tidak mampu untuk sholat wajib sambil berdiri, maka barulah diperbolehkan bagi kalian untuk sholat sambil duduk. Dan di sini telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang telah lalu, Nabi memerintahkan orang-orang yang tidak sanggup untuk sholat sambil berdiri untuk sholat sambil duduk. Dan lafal duduk yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lafal yang sifatnya umum. Artinya mau duduk dalam jenis apapun, mau duduknya seperti apapun, maka diperbolehkan. Entah seseorang itu misalkan sholat duduknya sambil duduk di atas kursi, atau kemudian duduknya dengan duduk posisi bersila, atau kemudian duduknya seperti duduk iftirash pada saat tasyahud awal misalkan, atau kemudian duduknya sambil duduk tawaruk, atau kemudian duduknya sambil membentangkan kedua kakinya ke depan, maka semua keadaan dan posisi duduk tersebut diperbolehkan. Hanya saja ada kondisi yang paling afdol, yang paling utama untuk dikerjakan oleh seseorang ketika mengharuskan ia untuk sholat sambil duduk. Yaitu cara duduk yang paling afdol adalah dengan cara mutarabbi'an, dengan cara sholat duduk sambil duduk bersila. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an." Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduknya dengan duduk bersila. Jadi kalau memungkinkan bagi kita untuk salat duduknya sambil bersila, maka yang lebih afdal, yang lebih utama adalah sholat duduk sambil bersila. Fa'il lam yastati fa'ala jambin. Dan kalau misalkan seseorang itu nggak bisa juga sholat sambil duduk, maka dibolehkan bagi orang tersebut untuk sholat sambil berbaring ke sebelah tubuhnya yang bagian kanan. Ya, seperti saat tidur, Pak. Ya, sunnah tidur itu kan memiringkan badan ke sebelah kanan. Maka demikian pula bagi orang yang nggak bisa sholat sambil duduk, maka tata cara sholat berikutnya adalah dia sholat dalam keadaan berbaring, memiringkan badannya ke sebelah kanan.
Kalau ternyata masih nggak juga bisa, maka para ulama kemudian menjelaskan maka dibolehkan bagi orang tersebut untuk sholat sesuai dengan kondisi di mana dia mampu untuk melaksanakan sholat tersebut. Ya, misalkan dengan cara berbaring. Ya, posisinya adalah seperti saat orang tidur ya Pak. Ya, orang yang tidur. Ya, maka tata cara sholatnya adalah kakinya menghadap ke arah kiblat. Ya, kakinya menghadap ke arah kiblat. Lalu untuk perpindahan gerakannya, kalau dia tidak sanggup dengan dengan memiringkan, turunkan kepalanya, maka kata para ulama dibolehkan dengan menggunakan pandangan, dengan menggunakan gerakan mata. Jadi kalau mau ruku dia pakai gerakan matanya, dia pakai isyarat matanya, kemudian dia baca bacaan ruku. Pada saat kemudian dia bangkit dari ruku, dia juga pakai isyarat matanya untuk mengisyaratkan bahwasanya dia dalam kondisi bangkit dari ruku. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Intinya adalah orang yang dalam kondisi sakit, selama sakitnya tersebut tidak sampai menyebabkan akal seseorang itu hilang, maka dia tetap terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat. Bukan arti kalau kemudian orang itu sakit lalu kemudian kewajiban sholatnya jadi gugur. Dia tetap terkena kewajiban sholat selama akalnya masih ada. Makanya ada pembahasan di kalangan para ulama berkaitan tentang bagaimana sholatnya orang yang pikun, orang yang mungkin terkena penyakit demensia, Alzheimer, dan juga penyakit-penyakit yang sejenisnya. Maka apakah orang-orang yang mengalami kondisi sakit seperti itu masih terkena kewajiban sholat atau tidak? Maka Allah Ta'ala alam bis-shawab. Di antara penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, manakala orang-orang yang terkena penyakit demensia, Alzheimer, dan yang sejenisnya, itu mereka benar-benar kehilangan ingatan sehingga sudah tidak tahu terkait tentang waktu-waktu sholat, bahkan sudah lupa terkait tentang tata cara sholat, bahkan sudah lupa bacaan sholat. Maka orang-orang yang seperti itu sudah tidak terkena kewajiban sholat lagi. Berdasarkan keumuman dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah, bahwasanya yang namanya pena, dicatatkannya dosa seorang hamba itu akan diangkat oleh Allah terkait tentang 3 jenis orang, dan salah satunya adalah wa'anil akilah, yaitu terkait tentang wa'anil majnuni hatta yaqilah, yaitu orang-orang yang kehilangan akalnya, kehilangan ingatannya sampai kemudian mereka sadar kembali, sampai kemudian mereka kembali ingatannya. Ya, maka ini yang disampaikan sekali lagi oleh penulis. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kalau dalam kitab ini hanya membahas terkait tentang hal ini saja, berkaitan tentang sholat orang-orang yang sakit. Tapi ada juga keringanan-keringanan yang dijelaskan oleh para ulama bagi orang-orang yang sakit. Di antaranya adalah orang yang sakit diberikan keringanan di dalam syariat kita untuk menjamak sholat mereka, menjamak antara 2 sholat, yaitu menjamak antara sholat zuhur dan sholat asar, serta menjamak antara sholat maghrib dan juga sholat al-isya. Dan pendapat yang menyatakan bahwasanya orang yang sakit itu diperbolehkan untuk menjamak sholat mereka, inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas para ulama, yaitu para ulama dari kalangan madhab Maliki, kemudian dari kalangan madhab Hambali, dan sebagian daripada ulama dari kalangan madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Artinya orang yang sakit
terutama orang-orang yang sakit, yang mereka merasa berat untuk melaksanakan sholat di 5 waktu, dikarenakan mungkin sakitnya yang berat, dikarenakan mungkin dia membutuhkan istirahat yang panjang, maka dibolehkan bagi mereka untuk menjamak sholat-sholat tersebut. Hanya saja terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama yang membolehkan orang yang sakit untuk menjamak sholatnya. Apakah yang dibolehkan itu hanya sebatas jamak takdim saja, ataukah kemudian diberikan keleluasaan mau jamak takdim silahkan, mau jamak takhir juga diperbolehkan. Kalau dalam madhab al-Imam al-Maliki, mereka mensyaratkan bahwasanya orang yang sakit dibolehkan untuk menjamak sholatnya, hanya saja dijamaknya dengan jamak takdim saja. Artinya sholat yang di waktunya belakangan itu ditarik pengerjaannya ke waktu yang awal. Misalkan menjamak antara zuhur dengan asar, maka dikerjakannya di waktu zuhur. Menjamak maghrib dengan isya, maka dikerjakannya di waktu maghrib. Dan itu pun kata mereka dengan syarat kalau dikhawatirkan dengan sakit yang dia derita, dia khawatir akan pingsan, akan pingsan. Tapi kalau misalkan dia sakit biasa, nggak ada kekhawatiran dia akan pingsan, maka tidak diberikan keringanan untuk menjamak sholatnya. Ya, sehingga kalau misalkan orang itu menjamak sholatnya di awal waktu, ya dia khawatir akan pingsan karena sakitnya tersebut. Tapi ternyata ketika masuk waktu sholat yang kedua, ternyata dia nggak pingsan. Maka kata para ulama dari kalangan madhab Maliki, mereka mengatakan orang tersebut, orang yang sakit tersebut wajib untuk mengulangi sholat asarnya. Dia harus sholat asar lagi. Tapi berbeda dengan madhab Hambali dan juga sebagian madhab Syafi'i. Dan pendapat inilah yang lebih tepat, yang lebih kuat dalilnya, di bahwasanya orang yang sakit diperbolehkan untuk menjamak sholatnya, baik jamak takdim atau jamak takhir. Diberikan keleluasaan untuk menjamak sholatnya, baik jamak takdim atau jamak takhir. Hal ini berdasarkan kepada keumuman sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u salatahu al-dhuhra wal asra wal maghrib wal isya'a min ghairi khaufin wala matarin wala safarin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat beliau zuhur dengan asar, maghrib dan isya, dan itu disebabkan bukan karena beliau dalam kondisi safar, bukan juga dalam kondisi turun hujan, bukan juga dalam kondisi ketakutan, Artinya ada sebab-sebab yang lain yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjamak salat beliau, dan salah satu sebabnya adalah disebabkan karena sakit. Ya, disebabkan karena apa? Karena sakit. Jadi diberikan sekali lagi kelonggaran, diberikan keleluasaan, diberikan keringanan bagi mereka yang dalam kondisi sakit, terutama yang merasa berat untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktunya di waktu-waktu yang telah ditentukan, maka dibolehkan bagi mereka untuk menjamak sholatnya. Hanya sebatas menjamak saja ya Pak, ya bukan mengkosornya, hanya sebatas menjamak saja, bukan mengkosor. Karena kalau kosor itu hanya keringanannya bagi musafir saja. Adapun tadi karena hujan, kemudian karena sakit, dan karena alasan-alasan yang lainnya, maka yang dibolehkan hanya sebatas menjamak saja. Adapun mengkosor tidak diperbolehkan. Diperbolehkan. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pembahasan yang pertama terkait tentang orang-orang yang sakit, bagaimana tata cara sholat mereka, kapan orang yang sakit diperbolehkan untuk sholat wajib sambil duduk, atau kemudian kapan dibolehkan untuk sholat sambil berbaring,
dan kemudian berkaitan tentang keringanan yang lainnya yang diberikan bagi orang-orang yang sedang sakit untuk boleh menjamak antara dua waktu salat. Kemudian pembahasan yang kedua berkaitan tentang ahlul a'dar. Salat ahlul a'dar adalah pembahasan tentang salatul musafir, yaitu berkaitan tentang salatnya orang-orang yang musafir, orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Wa tashtamilu ala al-masail, dan berkaitan tentang pembahasan salatnya musafir ini maka ada beberapa sub-sub bahasan. Al-mas'alatu al-ula fi hukmil qasri. Pembahasan yang pertama adalah berkaitan tentang hukum mengqasar salat bagi orang yang sedang dalam kondisi safar. La khilafa baina ahli ilmi fi masyru'iyyati qasri salatir ruba'iyyati lil musafir. Bahwasanya tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Artinya ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama, bahkan menjadi konsensus, menjadi ijma' seluruh para ulama, bahwasanya disyariatkan bagi orang yang sedang musafir, sedang dalam kondisi safar, untuk mengqasar salatnya. Wa dalilu dzalika al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Dan dalil daripada dibolehkannya hal tersebut diterangkan baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan ijma' atau konsensus seluruh para ulama. Amal Quran, adapun dalil dari Al-Qur'anul Karim, faqauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila kalian menempuh perjalanan yang jauh, maka tidak masalah, tidak apa-apa bagi kalian untuk mengqasar sebagian dari salat-salat kalian, jikalau kalian khawatir tentang bahaya yang bisa disebabkan oleh orang-orang kafir. Ya, perhatikan ayat ini, Pak. Ya, Allah katakan bahwasanya tidak masalah atau boleh bagi kalian untuk mengqasar sebagian dari salat-salat kalian. Artinya tidak semua salat 5 waktu itu boleh diqasar. Yang boleh diqasar hanya salat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat saja. Yang boleh diqasar hanya salat zuhur, salat asar, dan juga salat isya-nya saja. Adapun subuh dan maghrib maka tidak boleh diqasar. Subuh tetap dikerjakan 2 rakaat, sebagaimana maghrib juga tetap dikerjakan 3 rakaat. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan alasannya kapan dibolehkan bagi seseorang untuk mengqasar salat. Ada 2 syaratnya di dalam ayat ini. Idza darabtum fil ardi, yang pertama, kalau kalian dalam kondisi menempuh perjalanan yang jauh, dan yang kedua, kalau kalian takut ya orang-orang kafir, musuh-musuh kalian akan membahayakan kalian. Ya, maksudnya ayat ini berbicara terkait tentang salat apa, Pak? Salat apa? Salat khauf tentunya. Ya, dalam salat khauf. Maka ada pembahasan di kalangan para ulama. Apakah mengqasar salat tersebut baru dibolehkan qasar kalau 2 syarat ini dipenuhi? Artinya kalau hanya safar saja berarti nggak boleh. Baru dibolehkannya kalau kemudian orang tersebut dalam kondisi sedang berjihad. Karena ini yang disebutkan dalam ayat ini. Ya, memang betul. Ayat ini menyebutkan 2 syarat tadi. Tapi datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan penjelasan bahwasanya mengqasar salat itu tidak hanya dibolehkan manakala terpenuhi 2 syarat tadi, tapi bahkan diperbolehkan hanya ketika seseorang itu dalam kondisi safar saja. Umumnya safar, baik dalam rangka safarnya jihad di jalan Allah atau kemudian safar-safar yang sifatnya mubah. Nah, maka ketika kemudian ayat ini turun,
Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang bagaimana hukum sholat orang yang safar tapi tidak dalam kondisi sedang perang. Apakah dibolehkan bagi mereka untuk mengqashar sholat mereka? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah. Bahwasanya mengqashar salat itu adalah keringanan yang Allah berikan kepada kalian, maka hendaklah kalian terima dan kerjakan keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para khalifah-khalifah setelahnya, Abu Bakar, Umar dan seterusnya, mereka adalah orang-orang yang ketika kemudian melakukan safar, maka mereka senantiasa membiasakan diri mereka untuk mengqashar salat-salat mereka. Mengqashar salat-salat mereka dalam setiap safar, Pak. Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar itu enggak pernah meninggalkan yang namanya mengqashar salat. Sebagaimana kesaksian yang disaksikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Bahwasanya saya senantiasa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar-safar beliau, dan Nabi pada saat safar beliau ketika sholat di sholat yang 4 rakaat, beliau tidak pernah kemudian sholat lebih dari 2 rakaat, dan itu terus dilakukan oleh Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Wa inni sahibtu Aba Bakrin falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Begitu pula dengan Abu Bakar. Saya senantiasa menemani Abu Bakar dalam safar-safar beliau, dan beliau ketika sholat 4 rakaat yang tadi di sholat yang 4 rakaat, beliau senantiasa sholat dengan hanya 2 rakaat saja, dan itu beliau lakukan sampai beliau meninggal dunia. Artinya ini adalah sesuatu yang dibiasakan dan menjadi rutinitas dari Nabi dan juga para sahabatnya. Makanya disebutkan oleh sebagian para ulama itu memakruhkan orang yang sedang dalam kondisi safar untuk sholat secara sempurna. Makruh saja. Sebagian para ulama memakruhkan hal tersebut. Kenapa? Karena ini sudah menjadi kebiasaan Nabi dan juga para sahabatnya. Maka sekali lagi berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada, maka mengqashar salat sekali lagi adalah perkara yang disyariatkan di dalam agama kita, bahkan menjadi perkara yang sangat-sangat ditekankan dan menjadi kebiasaan yang dilakukan baik oleh Nabi dan juga oleh para sahabat-sahabat setelahnya, dan para sahabat-sahabat setelahnya. Maka musafir itu diberikan keluasan dalam masalah sholat. Dia boleh menjamak plus mengqashar sholatnya, atau dibolehkan hanya sebatas mengqashar sholatnya tanpa dijamak. Dia boleh mengqashar sholatnya tanpa harus dijamak. Dan nanti akan ada pembahasan yang akan disebutkan oleh penulis terkait tentang berapa jarak yang diperbolehkan bagi seorang musafir untuk mengqashar sholatnya. Sebagaimana juga akan ada pembahasan nanti akan disebutkan oleh penulis berkaitan tentang berapa waktu, berapa hari lamanya diperbolehkan bagi seorang musafir untuk menjamak dan atau mengqashar sholatnya. Menjamak dan atau mengqashar sholatnya. Apakah kemudian hanya sebatas ketika melakukan perjalanan saja, atau bahkan tetap dibolehkan ketika kemudian sampai di tempat tujuan. Kalau sampai di tempat tujuan itu menetapnya maksimal berapa lama? Apakah kemudian maksimalnya 4 hari, ataukah selama kemudian dia tidak meniatkan dirinya untuk menetap di tempat tersebut, tetap diberikan keringanan untuk mengqashar sholatnya atau tidak? Insyaallah ini akan ada
pembahasannya yang akan dijelaskan oleh penulis yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Pak? Nah, silakan, Bapak. Terkait perjalanan, kalau sekarang kan sudah ada pesawat ya. Iya, betul. Jakarta, Surabaya itu hanya maksimal 2 jam. Iya, betul. Pada saat kita di sini sholat sudah jamak kosor, kemudian sampai di sana ternyata waktunya masih dalam zuhur ya. Kemudian ada azan asar. Kalau saya mengikuti sholat asar kembali secara berjamaah dengan niatan mendapatkan pahala, itu bagaimana, Ustaz? Iya, Pahala masya Allah. berjamaah ya? Iya. Itu Baik. bagaimana, Ustaz? Ya. Baik, yang pertama, pada saat kemudian kita melakukan safar, bahwasanya hukum kita sebagai musafir itu mulai berlaku pada saat kita meninggalkan tempat tinggal kita. Ya, pada saat kita sudah meninggalkan tempat tinggal kita. Artinya nggak boleh bagi seseorang untuk mulai menjamak dan mengqashar salatnya padahal dia masih berada di tempat tinggalnya. Katakanlah misalkan seseorang pengen safar dan safarnya nanti dia berangkat dari rumahnya setelah sholat zuhur misalkan, maka pada saat dia sholat zuhur di tempat yang masih berada di sekitar tempat tinggalnya tersebut, dia belum boleh untuk menjamak sholatnya. Ya, dia belum boleh untuk menjamak sholatnya. Artinya dia tetap sholat zuhur dengan sempurna bersama dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Sholat zuhur 4 rakaat. Nah, begitu kemudian dia keluar dari tempat tinggalnya, barulah kemudian ditetapkan baginya hukum musafir, dan di saat itulah mulai berlaku berkaitan tentang ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum musafir. Ya, hukum-hukum musafir. Lalu misalkan bagaimana kalau misalkan sudah meninggalkan rumah, sudah sampai di bandara. Kalau sudah bandara berarti sudah apa? Satunya sudah musafir. Dan di situ kemudian ketemu sholat zuhur. Akhirnya kemudian di situ dia sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Ternyata begitu kemudian sampai di tujuan itu belum masuk waktu asar. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah dibolehkan bagi seseorang untuk ikut sholat asar berjamaah dengan niatan agar bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah? Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan. Karena tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengulangi 2 sholat wajib yang sholatnya sama di dalam satu hari. Artinya sholat asarnya 2 kali itu nggak boleh, sholat zuhurnya 2 kali itu tidak diperbolehkan, kecuali kalau dalam kondisi di mana pada saat kemudian kita sampai di tempat tujuan tersebut, akhirnya kita singgah di masjid tanpa sengaja, ya, kita singgah di semua masjid yang ternyata masjid tersebut sedang melaksanakan ibadah sholat asar. Maka dalam kondisi yang seperti itu, yang dianjurkan bagi kita adalah ikut sholat asar bersama dengan jamaah masjid tersebut. Hal ini berdasarkan kepada keumuman hadis Nabi SAW ketika Nabi selesai sholat, begitu beliau salam, beliau mendapati ada 2 orang sahabat yang dalam kondisi berdiri dan tidak ikut sholat berjamaah bersama dengan Nabi SAW. Lalu kemudian ketika ditanyakan oleh Nabi, kenapa kalian tidak sholat? Apa yang menyebabkan kalian, apa yang menghalangi kalian untuk ikut sholat bersama kami? Lalu kemudian kata 2 orang sahabat tadi, wahai Nabi, tadi kami sudah sholat di tempat yang lainnya. Maka Nabi katakan, kalau kamu sudah sholat di tempat yang lainnya, kemudian datang ke sebuah masjid yang di situ masih mengerjakan sholat wajibnya, maka hendaklah kalian ikut sholat. Dan sholat kalian yang kedua itu dicatat sebagai sholat sunnah. Pahalanya apa? Sholat sunnah. Dan ingat Pak, ketika kemudian kita meninggalkan sholat-sholat tertentu karena kita dalam kondisi safar, maka pahala yang kita dapatkan itu adalah pahala yang sempurna sebagaimana pahala ibadah kita pada saat kita tidak dalam kondisi safar.
Katakanlah misalkan kita pada saat safar, jamak dan qosornya ya mungkin karena safarnya sendirian, akhirnya kita sholat sendirian. Maka dalam kondisi yang seperti itu, kita tetap dapat pahala sholat jamaah dengan syarat pada saat kita dalam kondisi sedang tidak safar, kita biasa menjaga sholat jamaah. Dan ini manfaatnya, Pak. Kenapa? Ketika kita merutinkan ibadah dalam kondisi sedang sehat, dalam kondisi tidak sedang safar, manakala kita tinggalkan ibadah-ibadah tersebut di waktu kita safar atau di waktu kita sakit, Allah tetap catatkan dan tuliskan pahalanya. La qadarullah, misalkan kalau kita jatuh sakit yang menyebabkan kita nggak bisa hadir sholat berjamaah, hanya kita sholat di rumah, maka selama kita sakit dan sholat di rumah, pahala sholat jamaahnya tetap jalan, tetap mengalir. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau seorang hamba itu sakit atau kemudian sedang melakukan safar yang menyebabkan ia meninggalkan sebagian ibadah-ibadah, maka Allah tetap catatkan baginya pahala sebagaimana ibadah-ibadah tersebut dia kerjakan di waktu dia sedang sehat dan juga di waktu dia tidak sedang safar. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi pertanyaan? Baik, tidak ada ya. Baik, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.